Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah. Bu, pada sehat semua. Sudah pada nyanyi. Kan ini udah nyanyi kan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya rabbal. Pagi ini kita tawakuf sementara majelis setiap hari Selasa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Benar nggak Bu? Bu, Ramadan datang girang nggak? Seneng nggak? Kan nggak makan. Ibu-ibu udah girang aja udah. Benar nggak Bu? Dia makan kagak makan udah girang aja deh. Bu, orang yang girang yang senang kelihatan dari mukanya. Benar nggak Bu? Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya cerah, sehat, seragamnya rapi. Ya Allah, nikmat rasanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita emang disuruh girang. Mau datangnya Ramadan, kita disuruh senang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Bu nggak pernah minta sama Allah biar panjang umur, enggak. Nabi nggak pernah minta biar umurnya 190 atau 100 lebih, nggak pernah. Tapi yang Nabi minta kepada Allah, beliau katakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nabi minta barokah. Barokah bulan Sya'ban, barokah bulan Rajab, sampaikan bulan Ramadan. Orang kalau udah barokah nikmat Bu. Guru saya mengatakan, almarhum Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan, ya Ahmad, ma ba'dal barakah syai'. Nggak ada sesuatu yang lebih hebat daripada keberkahan. Ilmu dikit barokah, alhamdulillah, bisa kita amalin, bisa kita jalanin, bisa kita kembangin. Harta nggak banyak tapi barokah, alhamdulillah, cukup buat dandanin rumah, cukup buat beli tanah, kan barokah. Benar nggak Bu? Ketimbang banyak, ilmu banyak tapi nggak barokah, nggak punya adab, orang kagak demen. Benar nggak Bu? Paling orang kata lu ngomong doang bisa, tapi lu nggak amalin gitu. Harta banyak nggak barokah, orang bilang ya lu jangan kesono dah, pahit. Jadi kalau barokah semuanya ya Allah, nikmat Bu. Ini yang Nabi minta barokah. Barokah itu bisa kita cari dari waktu, dari juga makanan, dari ilmu, dari tempat orang-orang soleh. Bisa kita cari keberkahan dari makanan, bisa kita dapatkan Bu. Ada makanan yang berkah, ada makanan yang gak berkah. Makanan yang barokah kita makan Bu, badan sehat, ibadah doyan, ngaji senang, jalan sono sini nyampe, itu namanya makanannya barokah. Tapi ada makanan yang gak berkah, makan apa aja doyan, semuanya dia makan, durian kulit-kulitan, bangetan banget. Tapi nggak berkah Bu, giliran ngaji ogah, sembahyang berjamaah kagak mau, dengar pengajian kupingnya panas, kan setan yang begini. Biarin dah, saya kata dia bodo amat. Orang kagak berkah begitu, tapi kalau orang barokah Bu, enak. Ini keberkahan yang kita cari. Ya, biar dikit barokah ya Allah, udah nikmat udah rasanya, bisa kita kembangin. Ini majlis taklim ini berkah Bu. Saya dari beberapa generasi, dari almarhum Ustazah Saudah, Ustazah Normani, Bu Haji Sumiati. Dulu saya ngajar sebelah sini, terus pindah belah sono, pindah lagi, sampai saya di TikTok sama ini. Sampai ini jadi pengajian, alhamdulillah barokah. Itu namanya barokah, ya? Masih berjalan terus. Coba kalau nggak berkah, orang ogah, nyumbang juga orang kagak mau. Keberkahan yang kita cari. Cuman memang di dalam menjalani banyak ujiannya. Ya Bu ya, banyak. Nggak di sini aja, serius begitu juga. Orang kata begini biarin aja. Yang penting tuh tanah saya bayarin sekarang. Bu,
saya terima kasih ibu dapat bantuin. Itu tanah besok malam Kamis saya mau bayar semua ke rumah. Jadi semua saya dapat. Dan itu kalau saya udah bayar, saya mau wakafin semua. Jadi tanah yayasan itu ada 100 per 1. Terus saya beli lagi semuanya itu, semuanya total hampir 150. Lebih banyak lagi. Padahal saya nggak kerja, nggak punya duit. Tapi karena barokah. Besok nih saya mesti punya utang 120 juta. Malam Kamis besok lunas. Alhamdulillah. Berkah doa ibu-ibu. Cuman emang ujiannya ada aja. Orang ngomong begini. Udah gitu yang ngomong kagak nyumbang lagi. Iya. Yang nyumbang sih anteng-anteng aja, yang kagak nyumbang mulutnya. Tapi biarin dah mulut dia. Nggak apa-apa deh, yang penting itu tanah lunas, besok kita mau wakafin. Itu namanya barokah yang kita cari. Ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Ini saya sampai jam berapa nih? Sebentar kali ya, ada dulu. Terusin ya, kalau udah datang kasih tahu. Sambit aja gitu kodenya. Saya mau jalan lagi soalnya, ada jalan lagi. Jadi begini Bu, kita cari keberkahan. Barokah makan, barokah ilmu kita cari. Nabi minta sama Allah biar disampaikan pada bulan Ramadan. Ada apa bulan Ramadan Bu? Ini Ramadan, saya baca dalam kitab Nasodiniyah wal Wasoyal Imaniyah. Itu dikatakan dalam kitab tersebut ada malaikat Bu. Manakala mau menjelang Ramadan, malaikat teriak, ya bagial khair akbil, wa ya bagial syar absyir. Malaikat teriak, hei orang-orang yang mau ibadah Ramadan, hei orang-orang yang menantikan datangnya bulan Ramadan, merindukan bulan Ramadan, akbil, ini waktunya, siapkan niat yang bagus untuk mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Malaikat teriak tuh Bu. Makanya kita disuruh girang. Girangnya apa Bu? Girangnya mau ibadah. Malamnya kita mau tarawih, siangnya mau baca Quran, mau puasa. Girangnya tuh di situ. Kadang orang girang, alhamdulillah bentar lagi Ramadan itu munsuri banyak nih. Dengan THR Bu, boleh juga. Tapi yang paling harus niat Bu, pasang niat girangnya kita mau ibadah. Kenapa kita disuruh girang mau ibadah? Karena bulan Ramadan amalan yang wajib kita kerjain dilipat gandain 70 kali lipat. Ini yang bikin kita girang nih. Amalan sunnah kita kerjain dapat pahala yang wajib. Bu, kita nih masih Sya'ban nih. Ntar siang nih Zuhur, kita sembahyang Zuhur. Kalau sembahyangnya sendiri pahalanya tuh, kalau berjamaah pahalanya 27. Tapi nanti Ramadan kalau kita kerjain Bu, satu pahala wajib jadi 70 kali lipat. Belum lagi kalau kita kerjainnya jamaah. Ini yang harus kita girang di sini nih. Pasang niat. Sembahyang sunnah malam kita badiah habis sholat isya. Itu pahala sunnah ya tetap sunnah. Tapi Ramadan kita kerjain, badiahnya dapat pahala yang wajib. Belum kita terawihnya. Nah terawih kita harus kuat. Niat, biarin dah mau yang 20, mau yang 8 jangan kita ributin. Kadang kan ribut, jangan di sono 8. Yang 8 ribut jangan di sono 20. Yang 8 bilang 20 tuh enggak ada. Yang 20 bilang yang 8 tuh pelit. Ya Allah, biarin udah mau 8 mau 20 yang penting terawih, dapat pahala yang wajib. Kalau tahun kemarin terawih kita masih banyak bolongnya. Kalau ada lagi datang tamu sih orang perempuan nggak apa-apa. Kadang males, alasan aku bebenahan banyak. Gue ditanya lu ngapa nggak terawih, biarin lah gue di rumah aja. Tahun kemarin kalah berapa? Cuma 3. Lu kalah berapa? Kalah 30. Kusut urusan ini. Ya Allah. Jadi ini Ramadan kita suruh dia. Malaikat teriak, ya bagial khair akbil, hai orang-orang yang menantikan ibadah Ramadan nih waktunya.
Minta sama Allah biar sampai Ramadan. Wa ya baghasyar absyir, kata malaikat, hei orang yang malas, yang selalu melakukan kejelekan, stop udah. Ramadan Allah tumpahkan rahmatnya. Ramadan Allah berikan ampunannya. Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka jahanam. Ada 4 orang bu yang nggak dapat ampunan bulan Ramadan, rugi nggak orang ini? Nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat Allah, rugi. Padahal ampunan rahmat Allah, Allah kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan tuh apabila masuk Ramadan, Allah bebaskan hamba-hambanya sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Kambing bu, tahu kambing? Bulunya ada berapa ya? Nggak hitung. Malam-malam Ramadan Allah bebaskan tuh hamba-hambanya dari api neraka jahanam. Tapi ada 4 orang yang gak dapat ampunan. Yang pertama, syaribul khamar, tukang mabok. Tukang mabok yang ngajarin narkoba. Ini kampung bu, kita jagain bu, anak-anak kita ngeri. Saya terjun ke anak-anak remaja, anak-anak yang nanggung. Kalau kita nggak jagain bu, ya repot. Kadang kita bergaul dengan mereka, ada aja bilang begini, sebab anak sekarang bu butuh panutan sekarang, butuh figur. Nah figur ini yang kagak ada. Kasihan, kadang orang tua ngeliat tuh anak saya udah sembahyang, anak saya udah ngaji tuntaran. Padahal di luar itu bu, setannya lebih banyak. Kenapa? Karena setannya dibawa sama anak sekarang. Apaan? Setan gepeng. Setan gepeng bobok. Pada semua pada punya. Kadang kalau udah di depan HP bu, 3 jam kuat tuh anak. Orang tuh ngeliat, wah anakku gak kemana-mana, padahal yang diakses sesuatu yang gak baik. Hati-hati bu. Ini, jadi orang yang tukang mabok gak dapat ampunan. Kemudian yang kedua, gatiur rahim. Orang yang mutusin tali silaturahim. Jangan kita mutusin silaturahim bu. Orang yang mutusin silaturahim, rezekinya tuh dibatasin. Dia yang ngebatasin, bukan Allah. Kalau Allah mah ngasih rezeki sebanyak-banyaknya bu. Allah ngasih rezeki sebanyak-banyaknya. Untuk masalah rezeki kita jangan takut. Allah yang ngasih bu. Kalau kita pengen bu banyak rezeki, amalin habis maghrib sama habis subuh baca ya Latif 129. Habis gitu kita baca Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kita baca. Orang baca nih bu, ya Allah rezekinya tuh nggak putus-putus. Kau Ustaz berani ngomong gitu? Saya udah nanamin bu. Saya nggak punya duit. Orang tua saya bukan orang kaya. Dia nggak ngasih warisan banyak enggak. Tapi saya amalan dari guru-guru saya dapat semua. Saya pengen pergi haji, alhamdulillah dapat gratis. Ngamalin itu. Saya pengen punya mobil, alhamdulillah ada juga. Terakhir pengen ya Allah, pengen punya tanah bikin pesantren, Allah kasih. Amalan apa? Ya Latif 129. Setelah itu amalan itu kita bergaul sama orang. Kita silaturahmi. Ini yang enak nih. Kadang-kadang kan yang malas bu. Kau kan bergaul sama sini. Bawaannya udah gatal aja. Udah nggak mau bu, silaturahim ini jangan kita putusin. Orang yang nyambung silaturahim jamin. Nabi jamin siapa yang pengen dipanjangin umur, diberikan sehat walafiat, diluasin rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, falyasir rahimah, sambung silaturahimnya. Yang paling enak kan nyambung silaturahim di majlis salim. Benar nggak bu? Enak udah. Saya katakan nih di pengajian ibu-ibu, ya di kampung sawah, di pancoran, di mana-mana saya ngajar yang paling enak silaturahim. Hatinya luas. Kenapa? Hatinya senang. Orang yang benar bu. Kelihatan coba kalau orang bu hatinya puyang, palanya puyang, kelihatan dari pakai jilbabnya dengdet. Kagak napi namanya orang puyang. Iya enggak? Udah ngeliatin jilbabnya enggak dengdet enggak? Kelihatan senang semuanya. Coba bu. Kan datang nih ditanya ngapa nih kok lukanya puyeng banget, dari mana kamu puyeng? Itu dari jilbabnya begini.
Ya Allah, nah, udah datang lah ya. Udah datang doanya. Bu, yang ketiga yang nggak dapat ampunan, Bu, adalah Ustaz. Iya, biarin. Yang ketiga yang nggak dapat ampunan dari Allah adalah anak yang durhaka orang tua. Alhamdulillah, guru kita udah datang. Biarin guru kita istirahat dulu. Saya masih duduk lagi. Habis itu nanti saya turun dari sini. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak? Kalau saya nggak turun, tadi dijorokin. Sebelum dijorokin, main turun duluan. Bu, yang ketiga yang durhaka orang tua. Ini Bu, kita sering dengar anak durhaka orang tua, tapi kita nggak pernah dengar orang tua durhaka mana. Emang ada Ustaz orang tua durhaka mana? Ada orang tua yang nggak ngedidik anaknya. Sebelum anak itu durhaka, orang tuanya udah durhaka dua. Sebab haknya seorang anak, dia wajib mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Nah ini kadang-kadang orang tua merasa benar, hati-hati. Kita orang tua, saya punya anak buat 3. Saya ngomong nih buat diri saya, bukan buat ibu-ibu. Sebelum anak nanti ini jadi durhaka, ya, orang tua dulu kita jagain pendidikan anak kita. Jangan sembarangan ngasih pendidikan. Kemudian yang terakhir yang nggak dapat ampunan adalah man bainahu wa baina ahi syahna. Bu, antara dirinya saudaranya ada dendam. Bu, mau Ramadan dendam, musuh-musuhan, udah buangin semua. Bersihin diri kita, siapkan mental kita. Nggak ada dendam, sebab dendam ini bukan sifat manusia. Dendam ini adalah sifatnya iblis. Jangan kita ngikutin iblis. Ini mau Ramadan datang, kita saling maaf, saling redho. Mudah-mudahan dimaafin semuanya. Bu, sebelumnya minta maaf Bu ya. Dimaafin kan ya? Maafin ya. Kita saling maaf, minta redhonya. Insya Allah semuanya kita diredho oleh Allah Ta'ala. Perpanjangan umur kita, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang ibadah kepada Allah, ibadah mencintai Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Segala kebutuhan anak-anak kita semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, saya minta bacain Fatihah boleh nggak? Yang pertama bacain Fatihah. Perjuangan saya bangun pesantren masih panjang. Insya Allah walaupun malam Kamis besok saya mau bayar lagi 120 juta, kita mau lunasin. Setelah itu kita bangun. Setelah itu tanahnya kita wakafin, doain biar dimudahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doain juga anak-anak saya. Yang paling tua sekarang ada di Hadramut. Yang kedua Nadia lagi libur di Gontor, besok dia balik, tahun depan gak balik 2 tahun. Yang ketiga Muhammad Najib lulus kelas 6, insya Allah mau ke Malang. Doain semuanya anak-anak saya, segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang soleh, perjuangan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dini wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Minta maaf, minta rezekinya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.